Switch 2 resmi dirilis tanggal 5 Juni 2025 dan langsung cetak sejarah. 3,5 juta unit ludes hanya dalam waktu 4 hari. Secara tampilan, Switch 2 memang mirip dengan Switch 1, padahal under the hood, di belakangnya sistem maupun hardware pada Switch 2 semuanya di-develop from scratch oleh Nintendo. Sehingga dapat menampilkan gameplay experience yang jauh lebih kaya yang gak mungkin dilakukan di Nintendo Switch 1. Yuk kita bahas tuntas, mulai dari desain, fitur tersembunyi, sampai fun fact dari Nintendo Switch 2 yang bisa jadi Sobat Gamer belum pernah dengar sebelumnya. Kotaknya sekarang jauh lebih kecil. Ini karena efisiensi distribusi. Tentunya kotak yang lebih kecil akan memuat jauh lebih banyak dalam satu kali pengiriman kontainer. Untuk Joy-Con-nya, ini kita bisa lihat ya, sangat solid banget. Feel click-nya sangat satisfying. Ukurannya lebih besar, cocok di tangan, tombol LR, ZL, ZR sekarang lebih panjang dan lebih mudah dijangkau untuk semua ukuran tangan. Desain curve-nya, ini hasil riset langsung dari tim hardware Nintendo. Analog stick lebih besar, pastinya udah nggak kompatibel lagi sama thumb grip dari Joy-Con yang Nintendo Switch 1. Diameternya lebih mirip dengan diameter analog Pro Controller yang kita pakai di Pro-Con. Tapi yang paling keren, sekarang konektornya udah pakai sistem magnetik. Saran penggunaan magnet ini awalnya datang dari mendiang legenda Nintendo, Satoru Iwata, sejak era Switch yang pertama. Barulah di Switch 2 ini, saran dari Iwata tersebut bisa diwujudkan, tentunya dengan riset yang nggak sebentar dari tim Nintendo. Magnetnya sangat kuat dan aman ya, bahkan desain rongga antar Joy-Con dan tablet ini mempertimbangkan prinsip daya ungkit atau leverage supaya nggak gampang patah. Udah dipikirin matang secara fisika. Di sini ada tombol yang baru, tombol C alias chat button untuk nanti kita bisa masuk ke menu chat yang dilakukan bisa secara online. Ada sesuatu yang menarik di dalam Joy-Con ini yang nggak kelihatan dari luar, yaitu HD Rumble 2, versi upgrade dari fungsi Rumble yang sebelumnya. Getarannya lebih kompleks, dari simulasi potong benda keras, benda besar, sampai bola kecil muter-muter kiri, kanan itu akan terasa sangat real. Bahkan bisa menghasilkan suara sebagaimana speaker mini. Contohnya seperti ini nih. Fun fact-nya ya wajar aja kalau Rumble-nya Nintendo itu sangat detail. Karena fungsi Rumble itu adalah warisan riset panjang dari Nintendo semenjak awal era Nintendo 64 tahun 1996. Ngomong-ngomong soal mouse mode, strap-nya sekarang punya fungsi tambahan. Fungsi sebagai dudukan mouse untuk Joy-Con kita. Jadi, mouse-nya bisa lebih lancar pada saat melakukan sliding. Bahannya terbuat dari karet yang ditambah dengan fiberglass untuk penopang agar fungsi mouse tidak terganggu oleh getaran rumble. Di bawah ada mini lensa inframerah ya di Joy-Con untuk navigasi kursor drag and drop sebagaimana kursor mouse pada umumnya. Lensanya juga dimodifikasi ini agar bisa membaca 2 tingkat ketinggian. Baik itu pakai strap ataupun enggak, mode mouse-nya itu tetap akurat. Di Switch 2 juga support mouse kabel biasa. Bentar Om Ajigo, terus bedanya apa dong Joy-Con mouse mode ini sama mouse biasa? Ya jauh lah. Joy-Con mouse mode ini punya 3 sistem gameplay. Yang pertama, kursor click and drag standar sebagaimana mouse pada umumnya. Yang kedua, itu adalah kombinasi Joy-Con kiri dan mouse kanan. Jadi seperti ini ya, kita mengkomunikasikan Joy-Con-nya sebelah kiri, tambah fungsi mouse di sebelah kanan. Yang ketiga adalah dual mouse Joy-Con, 2 tangan kanan dan kiri gitu. Jadi kita pakai untuk mengontrol player dari sisi kiri maupun sisi kanan. Joy-Con mouse punya gyroscope dan accelerometer, jadi lebih responsif untuk bisa mimicking gerakan tangan kita. Jadi pasti berbeda rasanya dengan kursor mouse biasa gitu, atau mouse gaming biasa. Fun fact-nya, Nintendo udah punya mouse sejak 1993 yang diaplikasikan di Super Nintendo atau di tahun 1996 yang dipakai di Nintendo 64. Tapi ini pertama kalinya mouse mode masuk ke dunia konsol dengan pendekatan motion hybrid. Terus kalau ditanya kenapa sih Joy-Con Nintendo itu mahal, Pro-Con-nya itu kenapa mahal nih? Karena ini isinya Joy-Con Nintendo itu bukan kaleng-kaleng. Di dalamnya ada gyro, ada accelerometer, ada infrared, ada NFC, ada HD Rumble, bahkan ada mini chip buat olah data. Salah satunya ya data Amiibo ya. That's why harganya Joy-Con dan Pro-Con-nya Nintendo harganya tinggi. Isinya mirip dengan mini komputer. Oke, kita lanjut ke gripnya ya.
Gripnya ini sekarang pakai magnet tentunya. Lebih besar dan mudah banget kalau Joy-Con-nya dicopot pasang. Dan serunya, Joy-Con grip bisa berdiri sendiri kalau dipajang. Display friendly banget pokoknya. Kita lanjut ke tabletnya. Layarnya lebih besar, tetap tipis setipis Switch 1, masih pakai LCD, tapi tentunya LCD versi baru dan udah ada dukungan dari HDR atau High Definition Range untuk warna yang lebih tajam dan cerah, dan juga dukungan dari VRR atau Variable Refresh Rate untuk gambar yang stabil tanpa patah-patah. Resolusinya untuk handheld itu naik dari Switch 1 di 720 pixel ke 1080 pixel. Dock mode itu bisa 2K 120 fps atau maksimal di 4K 60 fps. Semua ini karena adanya kombinasi antara raw power dan AI upscaling, sehingga Switch 2 bisa hadir dengan lompatan teknologi yang signifikan. Chipnya custom dari Nvidia, jadi karena custom nggak bisa kita bandingkan langsung sama PS atau Xbox. Tapi secara kasarnya, berdasarkan riset dari Digital Foundry, performanya setara dengan PS4 atau bahkan Xbox Series X yang versi ringan. Dalam uji performa oleh Digital Foundry, khususnya di game Cyberpunk 2077, terlihat Switch 2 menunjukkan performa yang cukup mengesankan, walaupun belum sekuat PS5 atau Xbox Series X. Tapi untuk ukuran handheld, ini luar biasa. Beberapa aspek seperti shading dan pencahayaan memang masih menjadi room for improvement. Namun overall, sangat kompetitif untuk perangkat sekelas. Di sini Nintendo nggak cuma ngasih upgrade hardware. Mereka bikin sistem dari awal, meski tampilannya mirip, isinya udah revolusioner. Contohnya, Mario Kart World itu bisa 24 pemain, free roaming, dan ada ekspresi karakter yang lebih playful gamenya. Donkey Kong Bonanza bisa hancurin semua yang ada di sekelilingnya. Genre game seperti RTS, simulasi, bahkan FPS akan bisa masuk ke Nintendo Switch 2 dengan mod style-nya. Nah, sebagai bahan pemikiran tambahan nih, dengan keterbatasan Switch 1 aja, Nintendo bisa optimasi itu dengan bikin masterpiece di beberapa tahun terakhir. Contohnya, Mario Odyssey yang sangat intuitif untuk dimainkan, Mario Wonder untuk 2D platformer yang sangat lively dan fluid untuk dimainkan. Zelda Tears of the Kingdom dengan mekanisme Ultra Hand-nya bisa eksperimen tanpa batas sehingga kompleksitasnya diakui oleh developer di level global. Xenoblade Chronicle X, dunia yang menawan, luas luar biasa, tapi bisa dieksplorasi dengan fun, detail, tapi tetap nagih untuk diselesaikan. Bayangin aja, apa yang bisa Nintendo lakukan dengan kapasitas Switch 2. Developer Nintendo selalu memaksimalkan effort untuk mencapai batas atas kemampuan dari sebuah hardware atau sistem dengan gameplay yang kreatif. Nintendo berhasil menggunakan cara yang smart untuk memungkinkan backward compatibility antara Switch 1 dan Switch 2, meskipun arsitekturnya berbeda. Caranya gimana? Bukan lewat emulasi, tapi melalui language translation layer yang memungkinkan game Switch 1 berjalan secara native di Switch 2. Ini disebut sebagai somewhere in between ya, bukan emulator tapi juga bukan full rebuild gitu. Efeknya gimana? Efeknya semua game Switch 1 akan otomatis mendapatkan peningkatan performa di Switch 2 tanpa terkecuali. Beberapa game bahkan mendapatkan upgrade khusus secara gratis seperti Pokemon Scarlet Violet, Legend of Zelda Link's Awakening, Legend of Zelda Echoes of Wisdom, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World dan Bowser Fury, Splatoon 3, dan lain sebagainya. Untuk upgrade ada juga yang berbayar seperti Kirby in the Forgotten Land, Zelda Tears of Kingdom, atau Mario Party. Nah, kenapa berbayar? Ya karena ada tambah DLC di situ atau ada additional feature, sehingga harus ada cost tambahan. Khusus untuk Zelda, upgrade dan additional feature-nya bisa gratis jika kamu langganan NSO. Berdasarkan hasil uji coba dari 120-an game first party dan 15.000 library game third party, memang ada sebagian kecil game-game Switch 1 yang masih belum bisa dimainkan secara sempurna di Nintendo Switch. Atau masih ada isu. Saat ini memang masih disesuaikan oleh tim Nintendo maupun oleh studio third party yang bersangkutan. Kita lanjut ke touchscreen. Di Switch 2 ini mendukung 10 titik sentuhan sekaligus. Ini membuka potensi gameplay yang berbasis layar sentuh akan jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Untuk sensor di sini juga ada light sensor ya, yang secara otomatis itu bisa menyesuaikan kecerahan layar dengan pencahayaan ruangan. Kalau fitur ini memang sudah ada dari sejak Switch 1. Mikrofon juga sekarang ditambahkan di Switch 2. Mikrofon yang berbeda ya, dengan dulu mic
yang ada di Wii U ataupun di 3DS. Karena ini menggunakan long range mic yang dilengkapi dengan AI untuk bisa menangkap suara dari jarak jauh, bisa menyaring noise di sekitar kita, dan hanya menangkap suara manusia dan tepukan tangan. Keren itu mic-nya. Slot game card kini juga bisa membaca kaset Switch 1 yang warna hitam dan juga Switch 2 yang warna merah. Slot game card-nya juga sekarang lebih mudah untuk dibuka dan diperkuat dengan lempengan penahan kaset yang ada di sisi atas bagian dalam. Internal storage sekarang sebesar 256 GB, 8 kali lebih besar dari Switch 1. Slot memori hanya mendukung micro SD Express dengan logo X yang tujuannya untuk menyamai kecepatan transfer dan processing data di Switch 2. SD card biasa juga tetap bisa digunakan, cuma untuk keperluan save data dan storage screen capture saja, bukan untuk media penyimpanan game digital. Sistem pendingin di Switch 2 itu lebih advance daripada Switch 1. Di sini ada beberapa titik air intake dan airflow channel. Di dalamnya juga ada liquid chamber untuk bisa menetralisasi panas yang ada di dalam sistem. Switch 2 juga punya dua speaker stereo yang walau menghadap ke bawah, ini posisinya di dalamnya sebenarnya agak miring, dengan dukungan 3D surround sound. Uniknya, walau tanpa headphone, kita tetap bisa merasakan sensasi 3D ini karena speakernya dilengkapi dengan sound cancelling untuk bisa memberikan nuansa suara di salah satu sisi lebih dominan daripada suara di sisi yang lain. Masuk ke dudukan aluminiumnya, ini bentuknya letter U dan metalnya sangat solid. Ini dibuat dari aluminium yang setara dengan bahan sekelas untuk pembuatan pesawat terbang atau pesawat ulang-alik. Dudukan tabletnya ini sangat fleksibel ya. Kita bisa adjust sampai 150 derajat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, ini kenapa bentuknya letter U seperti ini? Itu karena untuk memberikan ruang yang lebih besar untuk baterai dan juga untuk komponen-komponen lain di dalam mesinnya Nintendo Switch. Untuk baterai, kapasitasnya itu sekitar 5.200 mAh, lebih besar dari Switch 1, namun pastinya konsumsi daya juga meningkat. Docknya kini lebih ergonomis, bentuknya U-shape, dilengkapi juga dengan kipas internal, airflow tambahan, dan yang menarik, kaki-kakinya ditambahkan ketinggiannya 2 mm oleh Nintendo. Dan di salah satu kakinya itu dibuat tidak seimbang, sedikit tidak seimbang, sebagai mekanisme anti-slip. Jadi supaya docknya nggak jatuh kalau misalkan bergeser sedikit. Adaptornya 60 watt dengan kabel yang removable, jadi membawanya pun lebih praktis. Untuk kabel HDMI, kini menggunakan high speed HDMI kabel karena dia bisa support 4K dan juga support HDR. Jadi kalau pakai HDMI yang versi Switch 1, itu nanti tidak akan maksimal juga hasilnya. Semua controller Switch 1 itu forward compatible dengan Switch 2, termasuk keyboard dan mouse, dan juga termasuk juga controller third party. Untuk Pro Controller, kini Switch 2 dilengkapi dengan Procon 2 yang memiliki tombol C untuk voice chat, ada jack audionya, ada tombol GL dan GR yang bisa di-remap. Satu hal yang menarik adalah tinggi tombolnya berbeda-beda. Jadi dari tombol yang paling jauh ke tombol yang paling tengah itu berbeda kurang lebih 0,5 mm secara presisi untuk bisa meningkatkan kenyamanan dari user. Dari sisi form factor, Nintendo Switch 2 memiliki keunggulan dibandingkan dengan konsol maupun handheld gaming lainnya karena ukuran dan beratnya. Switch 2 lebih ramping dan ringan dibandingkan konsol maupun handheld pada umumnya. Lebih enak dibawa-bawa, nggak bikin tas berat, dan nyaman dipakai lama tanpa bikin pegel. Dalam satu form factor, Switch 2 berhasil menggabungkan handheld, desktop console, dan multiplayer portable tabletop gaming device. That's unbeatable design philosophy. Dengan penjelasan tadi, apa ya Nintendo Switch 2 value for money? Value for money yang sering dilupakan banyak orang saat membandingkan konsol adalah hanya fokus ke spesifikasi teknis seperti resolusi atau graphic power. Perlu dijawab di sini, Nintendo Switch 2 adalah paket lengkap sebuah all-in-one gaming ecosystem. Pertama, Switch 2 punya 3 mode bermain, yaitu mode handheld, mode tabletop, dan mode dock atau console mode. Tapi kerennya, Switch bisa melakukan perpindahan antar mode tersebut secara mudah dan instan. Yang bisa jadi, di handheld lain, perlu effort atau biaya lebih untuk perpindahan mode tersebut. Makanya, sebut Nintendo Switch. Karena switching antar 3 mode tersebut sangatlah effortless di Nintendo Switch. Selanjutnya, kalau kita nggak memperhitungkan layar nih,
kontrolnya aja itu sudah mencakup banyak fungsi ya. Ada gyro, accelerometer, NFC, HD rumble, motion control yang bisa memberikan fitur super lengkap untuk gaming experience. Intinya Switch itu udah disiapkan fungsi dasarnya secara lengkap. Analogi umumnya, kalau kita hanya beli paket awal tanpa kita beli aksesoris tambahan sama sekali, terus kita kasih ke anak-anak, mereka udah bisa main co-op berdua, baik game konvensional maupun game motion control, tanpa perlu membeli aksesoris lainnya, selama punya game. Dan karena itulah, Switch 2 punya daya tarik yang berbeda, menyasar pemuda yang ingin pengalaman bermain menyenangkan, intuitif, enak dimainkan, dan juga interaktif. Sesuatu yang sudah menjadi DNA dari Nintendo sejak dulu. Jadi penasaran apa aja sih gaming ekosistemnya Nintendo yang nggak ada atau jarang ada di tempat lain? Nintendo Switch 2 kembali menegaskan kekuatannya di game co-op dan game party. Dan dari game Nintendo memang terkenal fitur couch co-op yang membuat sesi main bareng di rumah sama keluarga, sama pasangan, atau sama tamu menjadi lebih seru. Ini dengan tambahan fitur kamera dan game chat, interaksi dalam game co-op secara online bisa dirasakan semakin hidup dan lebih personal. Lanjut ke motion control, hiburan aktif ala Nintendo. Sejak era Wii, Nintendo nggak pernah berhenti mengembangkan motion control dan exergaming atau exercise gaming, yaitu game yang mendorong pemain untuk aktif bergerak. Switch 2 masih mempertahankan warisan ini, dan bahkan membawanya ke level baru dengan adanya Joy-Con yang lebih besar dan lebih kuat. Baik gamer casual yang ingin bergerak sambil main, atau pro gamer yang ingin tantangan baru, motion control tetap jadi salah satu highlight daya tarik yang nggak bisa dilewatkan dari Nintendo Switch 2. Selanjutnya, Nintendo juga tetap konsisten dengan pendekatan Toys to Life melalui Amiibo. Beda dengan platform lain yang gagal menerapkan model ini, Nintendo justru mengembangkannya lebih jauh. Contohnya untuk game seperti Street Fighter 6, versi Switch 2 berbeda dengan konsol lainnya, ada Amiibo yang hadir untuk menambah layer interaktivitas dan collectible experience yang tak tergantikan. Kekuatan utama Nintendo itu apa ya? Dan tentunya, di atas semua evolusi hardware tadi, kekuatan utama dari Nintendo adalah game first party-nya, yang disertai dengan kreativitas dalam menggabungkan kapasitas hardware dengan gameplay yang fun dan berkualitas. Sehingga lahirlah IP legendaris eksklusif seperti Mario, Zelda, Metroid, Kirby, Donkey Kong, Smash Bros, Pokemon, dan lain sebagainya yang secara legal hanya bisa dimainkan di konsol Nintendo. Pastinya Nintendo juga akan kembali mengoptimalkan gameplay dari seluruh IP-nya tersebut dengan terobosan yang belum pernah kita rasakan di konsol-konsol Nintendo sebelumnya. Dan gak menutup kemungkinan, IP lama seperti Punch-Out!, Kid Icarus, Sin in Punishment, Ice Climber, Duck Hunt, Wild Gunman, dan lain-lain akan dibagikan kembali di Nintendo Switch 2, tentunya dengan tampilan yang lebih modern. Sebagai penutup, kalau kamu gamer yang cari konsol fleksibel, powerful enough, dan fun, Switch 2 ini bisa jadi jawaban yang paling pas. Yuk rasakan langsung keseruannya dan jadi bagian dari dunia imajinatif khas Nintendo. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe ke Ajigo Gaming untuk berita Nintendo maupun Switch 2 selanjutnya. Salam Nintendo and see you again!